Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara, saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Sekarang kita dalam memasuki Minggu atau hari Sabat dalam beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 36. Yohanes 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 36. Begini firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku telah akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa atas dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada kepadamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mempraktekkan, dan menanamkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini mengangkat tema, yakni menderita dalam memuliakan Allah. Sekali lagi, menderita dalam memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita dalam membahas tentang Minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita akan memaknai bagaimana penderitaan yang Yesus alami, bagaimana kita akan memaknai Yesus mengalami penyiksaan, mengalami yang namanya tuduhan dan segala macamnya. Sesuai dengan judul tema kita, sesuai dengan judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Menjadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Yesus memberitakan kematiannya? Apa sih tujuan Yesus dari ini? Dan apa kaitannya dengan tema kita tadi? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekitar 2-3 minggu lagi kita akan memasuki Paskah atau Paskah, tapi dimulai dari yang namanya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah. Di mana minggu-minggu atau hari-hari tersebut kita akan memaknai bagaimana dari Yesus yang menderita, diadili, kemudian disiksa, dicambuk, lalu membawa salib, lalu disalibkan, terus dikuburkan karena sudah mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena ini adalah memahami tentang bagaimana penderitaan Yesus, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana sih kita memaknai penderitaan yang Yesus alami? Dan apa tadi sekali lagi saya tanyakan, apa sih tujuan Tuhan Yesus untuk memberitakan kematiannya? Agar apakah mereka supaya peduli atau tidak? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca daripada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berkata, jiwanya itu terharu. Dalam ayat 27 dikatakan adalah, jiwanya sangat terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Tuhan Yesus sendiri bingung. Dia terharu, tetapi dia bingung apa yang ingin dia katakan kepada banyak orang tentang kematiannya yang akan datang. Dan apakah dia pertanyaannya adalah,
Mungkinkah aku akan selamat dari penderitaan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selagi kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, apakah kita selalu selamat? Kalau kita mengalami yang namanya penderitaan, mungkin kita disiksa dan segala macamnya, itu bisa jadi kita akan diselamatkan oleh orang-orang. Tetapi kemungkinan besar kalau kita mengalami penderitaan itu, bisa jadi kita tidak selamat. Oleh karena apa? Karena kita menderita karena mungkin kita mencuri, karena kita melakukan dosa dan segala macamnya. Tetapi kalau kita menderita di dalam hal kebaikan, kemungkinan besar kita akan diselamatkan. Oleh karena apa? Karena kuasa Tuhan ada datang pada dirinya. Kalau kita menderita oleh karena kebaikan, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita menderita oleh karena kita berbuat jahat, itu sama saja kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itulah makanya dikatakan Tuhan di dalam ayat 27 dikatakan adalah, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Nah, pertanyaan itu sangat mungkin membuat saya sedikit bingung, teman-teman. Tetapi mari kita luruskan dari apa yang dikatakan Tuhan ini. Dia mau merujuk kepada akan penderitaan yang dia akan alami saat dia menuju kematiannya. Dia mengalami penderitaan, yaitu siksaan, dicambuk dan segala macamnya. Apakah dia selamat akan hal ini? Apakah Allah akan menyelamatkan dirinya? Apakah Bapa akan menyelamatkan dirinya selaku dia adalah anak Allah? Apakah Allah meninggalkan dirinya ketika dia akan disiksa, dihina, dicaci maki, dan sebagainya? Makanya dalam ayat 28 dikatakan Tuhan adalah, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, ayat 27 sampai yang 28 ini ada sangkut pautnya. Tuhan kan berkata, dikatakannya adalah, muliakanlah namamu Bapa. Tuhan berkata demikian kepada Bapanya di sorga. Nah, sesungguhnya jawaban dari Allah Bapanya sendiri adalah, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Bapa itu tidak meninggalkan seorang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di segala penderitaan, di segala cobaan, Allah Bapa itu tidak akan meninggalkan dirinya, meninggalkan anaknya. Karena kan kita tahu anak Allah, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Meskipun dia mengalami penderitaan, cobaan, dan tidak diterima di kota sana sini, tetap Tuhan Allah akan memuliakan namanya. Allah Bapa akan memuliakan dan menjaga anaknya terus. Seorang ayah yang sangat baik, seorang bapa yang sangat baik kepada anaknya, tidak pernah akan melepaskan anaknya dari hal-hal gangguan jahat. Lalu dikatakan dalam ayat 30, dikatakan adalah, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Berarti kalau kita bisa simpulkan, ketika Allah Bapa mengatakan aku akan memuliakannya, aku telah memuliakannya, itu berarti mengatakan adalah itu bukan suara dari Bapa, itu karena kamu memuji dan memuliakan namaku. Allah hadir melalui perkataannya kepadaku, itu karena kamu memuji dan menyembah namaku di atas penderitaan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, tantangan, apakah kita memuliakan Allah? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita melibatkan Tuhan dalam menyelesaikannya? Kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala tantangan, cobaan, penderitaan, pasti Tuhan akan menolong kita. Karena kalau kita memuliakan Allah, otomatis Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala cara, kalau kita bisa bersangkut paut dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, dan kita mengalami penderitaan yang kita alami itu akan tuntas. Itulah sebabnya kalau kita mengalami penderitaan, jangan pernah sesekali kita melakukannya sendiri untuk melakukan dan mencari celah untuk mencari jawaban atau yang namanya mencari celah untuk supaya selamat. Tetapi libatkanlah Tuhan Allahmu. Penderitaan, permasalahan, tantangan, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan menolong. Itulah sebabnya mengapa ketika Tuhan akan mengalami penderitaan, dia meminta kepada Allah Bapa, apakah Allah Bapa akan menyelamatkanku? Apakah Allah akan memuliakan namaku atau tidak? Tentu jawaban dari Allah Bapa tadi apa? Aku akan memuliakan namanya dan aku telah memuliakan namanya. Engkau akan selamat. Begitu. Jadi Yesus ini kayak terragu, dia haru akan
Mungkin ketika dia mengalami penderitaan, apakah Yesus, apakah Allah Bapanya akan menyelamatkan dirinya? Atau dia hanya dibiarkan begitu saja? Ketika dia mengalami kesiksaan, penderitaan, Allah Bapa tidak hadir di dalam dia. Tentu Allah Bapa akan hadir di dalam dia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, makanya kan di dalam ayat 34, ketika Tuhan mengatakan demikian, orang-orang banyak bingung. Ketika nanti Yesus menderita, siapa sih yang harus kita sembah lagi? Ketika Yesus mati, dikuburkan, disalibkan, siapa sih yang akan kita sembah lagi? Tentu pertanyaan ini dijawab Yesus di dalam ayat 34. Atau bukan Yesus yang mengatakan, tetapi orang banyak itu mengatakan demikian. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Dan bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Lalu dijawab Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, dari pertanyaan yang dikatakan oleh orang banyak dan dijawab oleh orang banyak, apalagi kita akan memasuki juga minggu-minggu Paskah, minggu-minggu masa yang namanya penderitaan Yesus, gelap itu akan datang. Tetapi Yesus meminta kepada orang banyak dan kepada kita untuk hiduplah di dalam terang Tuhan. Meskipun gelap itu ada, mengalami yang namanya masa penderitaan dalam diriku, biarkanlah terang itu menyala di dalam dirimu. Kalau engkau masih berjalan dalam gelap, di dalam masa penderitaan, engkau pasti akan bingung kemana arahmu, kemana engkau mengadu, kemana engkau akan percaya. Tetapi ketika masa kegelapan itu akan datang, percayalah, terang itu ada. Kalau engkau menyinarinya kepada banyak orang, maka terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dan betul apa yang kau katakan, Yesus itu tetap hidup selama-lamanya. Meskipun dia mati, dikuburkan, disalibkan, disiksa dan segala macamnya, tetap Yesus itu hadir dan tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita harus percaya bahwasanya kita harus memuliakan nama Allah Bapa. Meskipun kita dengan konteksnya adalah memuliakan Allah dalam menderita, kita tahu bahwasanya konteksnya sekarang ini adalah kalau kita menderita, kita libatkan Tuhan. Tuhan, aku mengalami penderitaan. Tuhan, aku mengalami permasalahan hidup. Tuhan, bantulah aku untuk menyelesaikan ini. Tuhan pasti akan membantu. Tuhan akan menjawab doa kita, bukan secara langsung, tetapi Tuhan akan menjawab doa kita masing-masing pada waktunya yang tepat. Mungkin ketika engkau berdoa dan engkau memohon supaya doamu langsung dijawab, itu tidak bisa. Pasti Tuhan akan memberi waktu kepada kita untuk menjawab doa kita itu tadi. Jadi, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang tetap mengandalkan Tuhan, kita harus merefleksikan bagaimana nantinya Tuhan menderita. Kita refleksikan bagaimana Yesus nanti mengalami penyiksaan. Makanya di dalam ayat ini, Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 36 ini, mari kita maknai bagaimana Yesus memberitakan tentang kematiannya, bagaimana dia akan menderita. Kita akan hadir untuk memuliakan namanya. Kita hadir untuk bagaimana kita untuk menaikkan namanya sebagai ucapan syukur. Hilangkanlah kegelapan, lahirkanlah terang di dalam hidupmu. Dan menjadi kata penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini, jadikanlah dalam ayat 36 dikatakan adalah, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, siapa ya kamu menjadi anak-anak terang, maka jadikanlah diri kita di dalam terang Tuhan. Jadi catatlah di dalam ayat 36a, percayalah kepada terang. Kalau engkau percaya kepada terang, Tuhan akan memberkati engkau. Di masa-masa mungkin penderitaan, engkau jangan percaya kepada hal kegelapan. Datang kegelapan, hapus itu di dalam nama Yesus, bawalah terang dalam kehidupanmu. Kalau engkau membawa kegelapan dalam hidupmu, maka engkau akan bingung kemana arah akan aku tuju, kemana arah akan aku mengadu. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menyadarkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada terang. Kita akan menyinari dunia ini dengan keterangan. Kita refleksikan penderitaan yang dialami Yesus dalam menuju kematiannya yang akan kita refleksikan dan kita hayati dalam hidup kita bersama. Dan demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermakna
dan bermanfaat bagi kita semua, dan praktekkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.